Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rafiu Ali Masudi, NIM 1818092. Nah, saat ini saya akan menampilkan video demo dari aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi untuk manajemen kos atau wisma. Nah, jadi ini tampilan backendnya. Jadi sebelum kita mengatur websitenya, kita harus login dulu sebagai pemilik kos. Nah, kita anggap bahwa kita belum memiliki akun, jadi kita melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Klik daftar. Nah, pada halaman daftar disediakan untuk menu upload foto bagi pemilik kos. Kemudian ada nama pemilik kos, jenis kelaminnya apa, kemudian tanggal lahir, tempat lahirnya di mana, kemudian nomor telepon untuk pemilik kos yang bisa dihubungi, alamat pemilik kos, kemudian email dan passwordnya. Email dan password ini yang nanti akan digunakan untuk login ke dalam aplikasi sistem manajemen kos atau wisma ini. Misalnya namanya adalah Ibu Sujiati, kemudian jenis kelaminnya perempuan, tanggal lahir misalkan tanggal terserah saja ya, dan bulan Juli, tanggal, nah tempat lahirnya di Malang, nomor telepon misalkan +62, ini misalkan contoh, kemudian alamatnya ada di Jalan nomor 23, nah misalkan gitu. Kemudian emailnya, nah emailnya ini bisa dimasukkan pakai email yang miliknya Google itu ya, atau Gmail itu, dan password misalkan 123. Nah, kemudian klik daftar. Nah, setelah daftar nanti akan langsung diarahkan ke dalam halaman menu login. Sekarang kita masukkan email dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Passwordnya 123. Kita cek ke sudah 3 dan klik login. Nah, sudah muncul nama dari pemilik kos, yaitu Ibu Sujiati, kemudian jenis kelaminnya perempuan, umurnya 33 tahun karena berdasarkan dari yang diinputkan tanggal lahir tadi. Jadi sekarang tahun ini umurnya 33 tahun. Dan ini ada fotonya, dan juga ada menu, ada tombol untuk logout. Nah, karena Ibu Sujiati baru pertama kali membuat akun, jadi kita harus membuat kos pertama dulu. Jadi kita unggah fotonya terlebih dahulu. Sekarang foto ini, namanya misalkan adalah Sejahtera Kos. Nah, dan untuk putri, alamatnya ada di Jalan Polowijen. Ini contoh misalkan Polowijen nomor 78 Malang. Nah, deskripsi kosnya misalkan itu letaknya strategis, kemudian biayanya murah. Nah, cukup, kemudian klik simpan. Oke, berhasil membuat kos. Ada alert berhasil membuat kos. Nah, setelah membuat kos tadi akan langsung diarahkan ke dalam menu beranda dari admin atau untuk pemilik kos ya, menampilkan data kamar ada berapa yang sudah dibuat, kemudian yang digunakan ada berapa kamar, kemudian data penghuni ada berapa penghuninya dan yang aktif ada berapa orang, kemudian jumlah transaksi bulan ini, misalkan ini masih 0 karena kita belum melakukan transaksi apapun ya, dan juga ini rincian dari kos yang tadi telah dibuat. Jadi ini gambarnya, kemudian untuk putri alamatnya di Jalan Polowijen, kemudian ini deskripsi kos. Nah, kemudian ada satu fitur lagi, yaitu untuk login untuk penghuni kos. Jadi sebelum login untuk penghuni kos,
pemilik kos itu harus membuat kos terlebih dahulu, baru bisa membuat halaman untuk penghuni kos. Nanti kita coba ya. Jadi sekarang kita coba untuk membuat data kamar terlebih dahulu. Nah, data kamar menampilkan data kamar yang tersedia pada kos atau wisma dan dapat menambah, mengubah, atau menghapus data kamar yang sudah tidak terpakai. Jadi di halaman ini kita menambah, mengubah, dan menghapus data kamar yang sudah tidak terpakai. Jadi kita coba tambah data kamar terlebih dahulu ya. Misalkan kode kamarnya itu terdiri dari lantai berapa, kemudian nomor berapa. Misalkan lantai 1 urut nomor 1, nah 101. Kemudian kategorinya, nah kategorinya ini ada standar dan mewah. Maksudnya apa? Misalkan kamar itu hanya terdiri dari kasur atau cuma ruangan biasa, ruangan kosongan, nah itu masuk di standar. Kalau misalkan pilih yang mewah, ya mungkin ada kamar mandi di dalam, kemudian ada TV, mungkin ada lemarinya tersendiri, nah gitu. Kali ini kita coba yang standar aja ya. Kemudian maksimal dalam kamar itu orangnya misalkan 2, kemudian harga per bulannya misalkan 250.000. Nah fasilitasnya karena ini standar, kita masukkan misalkan ada kasur 2 tingkat. Nah dan klik simpan. Oke, data kamar berhasil ditambah. Nah ini data kamar telah berhasil ditambah. Statusnya masih tersedia karena masih belum ada yang menempati kamar tersebut ya, karena kita belum melakukan transaksi. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengedit, misalkan maksimal orangnya itu bisa 3 orang, nah, kita klik edit. Nah misalkan ini jadi 3 orang, kasurnya tambah 1, kasur bawah 1. Nah gini, simpan. Oke, data kamar berhasil diubah. Nah jadi 3 orang ya standar. Kemudian kalau misalkan ingin yang lebih rinci, kita klik ini kode kamarnya, kita klik. Nah ini rincian dari kode kamar 101, statusnya masih tersedia. Kemudian untuk biaya per bulannya yaitu 250.000, kategorinya standar. Kemudian maksimal orang dalam satu kamar itu ada 3 orang. Kemudian ini yang tadi fasilitasnya ada kasur 2 tingkat dan kasur bawah 1. Nah ini juga ada tampilan untuk penghuni kamar yang mana masih kosong karena kita belum memasukkan data penghuni apapun. Kita kembali. Oke, selanjutnya setelah menuju ke data kamar, kita ke menu data penghuni. Nah, di menu data penghuni ini menampilkan data penghuni yang sedang menginap atau yang sudah tidak menginap lagi. Di sini juga bisa menambah, mengubah, atau menghapus data penghuni. Ini hanya hak akses untuk admin saja ya, atau pemilik kos. Jadi coba kita tambahkan data penghuni terlebih dahulu. Misalkan namanya untuk penghuni pertama ada Ahmad Hilmi. Nah ini misalkan ini, oh tadi untuk perempuan ya, maaf. Jadi kalau perempuan misalkan Siti Aminah, Siti perempuan. Kemudian emailnya, nah ini juga harus diisi dengan benar ya, karena juga email dan password yang ada di data penghuni ini digunakan untuk login di halaman untuk penghuni. Misalkan Siti Aminah 45@gmail.com. Nomor telepon misalkan kita cek. Nah kemudian passwordnya misalkan 1 sama 1, simpan. Oke, data penghuni berhasil tambah. Nah, Siti Aminah perempuan dan emailnya, nomor telepon, dan statusnya aktif. Nah kalau misalkan ingin mengganti password karena misalkan terlalu pendek, nah kita bisa klik edit.
Nah ini Siti Aminah, jenis kelaminnya perempuan, emailnya Siti Aminah ini @gmail.com, nomor telepon, statusnya aktif karena baru dimasukkan ya. Dan password, masukkan password baru, misalkan 123 123, kita cek 123 oke sama, simpan. Berhasil, data penghuni berhasil diubah. Nah, Siti Aminah perempuan aktif. Nah, passwordnya tidak bisa dilihat ya, kecuali nanti bisa dicek ketika login melalui halaman di penghuni kos. Selesai ya, ini di halaman data penghuni. Kemudian kalau kita menghapus, coba menghapus ya, misalkan datanya ada ini acak, misalkan satu oke berhasil, misalkan ini salah. Nah akan ada pop up untuk konfirmasi, apakah Anda yakin semua area pembayaran akan dihapus. Hapus saja karena kan masih belum melakukan transaksi. Oke, data penghuni terus dihapus. Nah, jadi terhapus. Oke, sekarang lanjut ke menu transaksi. Nah, di menu transaksi ini menampilkan ya transaksi ya, pembayaran, nama, kemudian kode kamar mana yang dihuni, kemudian line up-nya berapa bulan, kemudian total dari pembayaran tersebut, total harga pembayaran tersebut, kemudian statusnya apakah masih dihuni atau tidak kamar tersebut. Kemudian di sebelah sini ada fitur pendapatan ya, misalkan transaksi hari ini, oh ini masih belum diganti sepertinya, masih yang tadi ini, jadi coba kita tambahkan. Nah ini misalkan pilih nama penghuni, kemudian kamarnya kan tadi cuma satu, jadi kita pilih ini kode 101, lama enaknya misalkan 3 bulan. 3 bulan berarti 750.000. Oke, simpan. Nah, data berhasil ditambah. Oke, Siti Aminah pada kamar 101, lama enaknya 3 bulan karena sekarang tanggal 5 April, jadi 3 bulan selanjutnya untuk pembayaran 3 bulan adalah 5 Juni 2020. Kemudian total harganya 750.000 dan statusnya aktif. Dan misalkan kita mau melakukan pembayaran per bulan, jadi di transaksi ini itu hanya untuk awalan saja, misalkan kita untuk mendaftar, jadi untuk awalan saja. Kalau mau bayar bulanan, kalau kita sudah jadi penghuni, jadi kita klik namanya dulu. Nah, akan muncul rincian dari transaksi yang dilakukan oleh penghuni Siti Aminah. Nah, ini. Nah, di sini. Jadi kita kalau misalkan ingin membayar bulanan atau pemilik kos ingin membayar bulanan, itu harus mengklik nama penghuninya terlebih dahulu, baru bisa melakukan pembayaran bulanan. Jadi kita coba melakukan tambah, kemudian misalkan ditambah 1 bulan, lalu pembayaran bulanan. Oke, simpan. Berhasil. Nah, karena tadi masuknya tanggal 5 April berdasarkan tadi. Nah, kemudian jatuh temponya ada di 5 Juli, kan tadi masih 5 Juni, jadi tambah 1 bulan jadi 5 Juli, statusnya lunas. Nah ini udah. Kemudian di sini juga bisa dicetak dalam bentuk format PDF. Oke, download, kita tunggu sebentar. Oke, open. Nah, nomor 1 nama Siti Aminah, tanggal melakukan transaksi pendaftaran di kos itu tanggal berapa, tanggal 5 April. Kemudian nanti jatuh temponya tanggal 5 Juli, keterangannya untuk pembayaran bulanan dan totalnya 250.000, statusnya sudah lunas. Oke, laporan pertama selesai dan kita lanjut
Ini masih di halaman transaksi. Ini juga terdapat fitur cetak juga dalam bentuk format PDF. Nanti akan mencetak transaksi semua mencetak semua transaksi yang ada di halaman data transaksi ini. Kita coba cetak. Oke. Start download. Oke, open. Nah, karena di sini masih satu orang, jadi yang ditampilkan hanya masih satu orang. 750.000 sudah aktif. Kenapa tadi 750.000? Kan tadi itu untuk pembayaran bulanan, sedangkan 750.000 ini untuk pembayaran awalnya atau ketika pertama kali mendaftar ke kos sejahtera ini 750.000. Oke, selesai. Kemudian lanjut ke menu halaman denda. Nah, seperti yang tertera di sini ya, halaman denda itu menampilkan data denda yang dilakukan oleh penghuni kos atau wisma. Jadi lebih jelasnya itu kalau misalkan kita coba, nah misalkan penghuni Siti Aminah kode kamar 101 melakukan pelanggaran pada tanggal 5 April, kemudian didenda 1.000 misalkan karena melebihi jam malam. Nah, misalkan gitu, simpan. Oke, ternyata perlu ditambah. Nah, nanti data denda ini nanti akan muncul di halaman untuk penghuni ya, di halaman login tadi, halaman login penghuni ini di halaman denda. Juga di menu ini juga kita bisa melakukan cetak dalam bentuk format PDF juga. Oke, saya download, open. Nah, ini karena isinya masih satu, jadi di sini cuma satu. Siti Aminah kode kamar 101 melakukan pelanggaran tanggal 5 April, didenda 1.000 karena melebihi jam malam. Nah, statusnya belum lunas karena dia masih belum bayar. Nanti bayarnya itu ada di halaman khusus untuk penghuni kos. Nah, oke, selesai. Kemudian selain itu di sini juga kita bisa ini kelola profil, kelola kos. Kita coba ke kelola profil dulu. Nah, di halaman kelola profil ini maksudnya untuk mengelola profilnya dari pemilik kos ya. Karena nanti kita masukinnya namanya Ibu Sujiati. Tanggal lahirnya tanggal 23 bulan 7 tahun 1986. Tempat lahirnya Malang, email, nah ini dan seterusnya. Kalau misalkan kita mau mengganti foto ya, foto dan juga tanggal lahir misalkan salah gitu, kita klik ubah. Nah, klik file, misalkan foto kan kita ganti foto ini. Oke, sudah dipilih fotonya. Tanggal lahirnya misalkan salah, misalkan bulan Februari tanggal 5. Nah, ini oke, ini tetap kita tidak mengubah password. Oke, simpan. Nah, data pemilik berhasil diubah. Karena tadi kita inputnya tanggal 5 Februari, misalkan sekarang sudah April, jadi sekarang Sujiati berumur 34 tahun dan juga fotonya juga sudah berganti. Ini di halaman kelola profil, dan selanjutnya ada di kelola kos. Nah, ini kelola kos untuk pengaturan kos ya, namanya, kemudian jenis kos tadi untuk putri,
alamatnya di mana, dan juga deskripsi kos. Coba kita melakukan ubah, kan fotonya diganti, ini. Nah kemudian ini misalkan di Gresik, misalkan gitu. Oke, kemudian setelah itu klik simpan. Oke, data kos berhasil diubah. Nah, di Gresik, dan fotonya juga ganti ya. Jadi oke. Nah tadi juga terdapat fitur hapus. Sebenarnya fitur hapus ini kalau misalkan diklik, maka semua data di kos ini atau di aplikasi ini akan hilang, sama yang seperti yang dikelola profil. Jadi kalau akun Ibu Sujati dihapus, maka akun kosnya atau seluruh data yang ada di kos tersebut juga akan ikut terhapus. Oke, selanjutnya kita ke menu untuk penghuni ya. Kita ini copy link halaman login untuk penghuni kos. Oke, link berhasil di copy. Kita coba buka di web browser lain. Bisa login. Nah, masuk ke akun penghuni kos atau Wisma. Jadi kita masukkan email dan password yang sudah kita masukkan di halaman ini, data penghuni tadi. Nah, Siti Aminah ini kita copy emailnya. Oke, email, passwordnya tadi kalau nggak salah 123 kalau nggak salah. Coba 123. Oke, login. Nah ini tampilan beranda, halaman beranda kalau misalkan penghuni tersebut sudah pernah melakukan transaksi. Sekarang kita coba kalau misalkan yang belum pernah melakukan transaksi. Kita copy link dulu. Oke, link sudah di copy. Oke, kemudian kalau misalkan kita belum punya akun, daftar dulu. Nah, masukkan nama, misalkan Wahyu Teddy, dan jenis kelamin perempuan, misalkan itu. Contoh ya, ini contoh. Kemudian emailnya Wahyu Ganteng 45@gmail.com. Nomor teleponnya misalkan acak. Passwordnya 123. Coba cek 23. Oke, sama. Daftar. Nah, setelah daftar tadi, kita akan diarahkan langsung ke halaman login. Langsung kita coba login ke akun tadi. Tadi itu gimana? Wahyu Ganteng. Oh, maaf, saya lupa. Coba cek dari data penghuni. Oh, Wahyu Ganteng 45. Oke. Maaf, Wahyu Ganteng 45@gmail.com. Passwordnya 123. Oke. Login. Kita sudah masuk ke akun Wahyu Teddy ya, menampilkan ini karena di perempuan. Kemudian ada tombol logout juga. Kemudian nama kos, jenis kosnya untuk putri, alamatnya, dan juga deskripsi kosnya. Kemudian di sini kita memilih kode kamarnya, dan juga ini juga ada rincian berapa biayanya untuk per bulan, lama inap, dengan total harga. Misalkan ini tersedia cuma kamar 101, kamarnya 1 bulan, jadi totalnya 250.000. Oke, setelah itu klik daftar. Nah, oke, transaksi berhasil ditambah. Nah, ini halaman beranda untuk akun Wahyu Teddy ya. Di sisi kiri ini menampilkan rincian dari kos, nama kosnya, gambar kos, kemudian jenis dari kosnya putri, alamatnya, dan juga deskripsinya. Kemudian yang di tengah sini menampilkan nama penghuninya, kode kamar yang
huni berapa, kemudian kategorinya apa, kemudian dalam kode kamar tersebut maksimal berapa orang, ini 3 orang. Dan juga karena tadi waktu transaksinya dari 5 April, jadi di sini tanggal musuhnya 5 April. Dan juga karena tadi cuma namanya 1 bulan, jadi tanggal 5 Mei saja. Kemudian di sini juga tampil validitas kamar. Di sebelah kanan sini terdapat untuk fitur ubah profil ya. Kenapa saya jadikan 1 di sini? Karena biar tidak memakan banyak halaman gitu, banyak page. Jadi di sini cuma untuk lock kota saja. Jadi kalau mau ngedit ya langsung di halaman beranda sini, biar cepat gitu. Coba kita edit ya, misalkan diganti bukan WTD, misalkan namanya Lena, misalkan gitu. Oke, tetap nomor telepon kita ganti misalkan. Oke, passwordnya kita tetap klik ubah. Nah, profil berhasil diubah, jadi sekarang namanya adalah Lena. Oke, selesai di halaman beranda. Lanjut ke halaman menu untuk pembayaran. Nah, di pembayaran sini sebenarnya itu sama seperti di waktu ini ya, di detail transaksi. Jadi menampilkan untuk penghuni tersebut saja, jadi tanggal musuhnya kapan, kemudian jatuh temponya, keterangannya, dan juga total. Statusnya juga lunas. Jadi kan di sini juga terdapat fitur untuk cetak berupa PDF. Coba cetak, sudah muncul. Oke, kemudian lanjut ke menu denda. Nah, denda ini juga sama seperti yang di halaman untuk pemilik kos tadi, hanya saja ini menampilkan apakah penghuni tersebut memerlukan denda atau tidak. Nah, karena di sini tidak pernah melakukan denda, jadi coba kita melakukan denda ya untuk si tadi Lena tadi. Nah, tambah untuk Lena, kemudian ini dendanya 10.000 karena misalkan mungkin membawa hewan liar. Oke, simpan. Nah, ini sudah masuk di sini. Lena statusnya belum lunas. Nah, supaya bisa lunas bisa dengan cara penghuni tersebut menghampiri langsung ke pemilik kos, kemudian menyerahkan uangnya, kemudian pemilik kos mengubah statusnya menjadi lunas di sini, atau penghuni sendiri bisa melakukan denda di sini, melakukan pembayaran denda. Nah, langsung di sini sudah masuk, kemudian langsung klik bayar. Sebenarnya 10.000. Oke, klik bayar. Nah, oke, berhasil membayar. Statusnya berubah menjadi lunas. Oke, sekian demo dari aplikasi saya, yaitu aplikasi untuk manajemen kos atau Wisma. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah ucapan ketika saya berbicara di dalam video ini. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.